Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Kabar Persada Akhir Pekan. Dan Kabar Pekan ini pendengar, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, masih seputar Hari Pendidikan Nasional, momentum penting untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di Indonesia. Nah, remaja tentu memiliki peluang besar untuk menjadi generasi emas. Nah, bagaimana ya memberi pendidikan yang berkualitas agar peluang remaja Indonesia untuk berkembang tidak putus di tengah jalan? Seperti apa pandangan dari Profesor Hera, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan FKIP Unisri Surakarta menanggapi hal ini? Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof Hera, bagaimana kabarnya? Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Batuk-batuk dikit. Insya Allah segera sembuh total. Ya. Kali ini di studio ada saya Ida Aisyah dan juga ada rekan Viana Asifa ini, Prof. Dan perbincangan kita kali ini masih terkait Hardiknas. Nah, terkait Hardiknas ini, apa yang akan Prof Hera sampaikan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini tengah menyimak di 11 radio jaringan kita, Prof? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman remaja di Indonesia, dimanapun Anda berada, ya, dengan Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita tingkatkan kualitas diri kita melalui ibadah yang lebih baik, selalu belajar, baik itu belajar secara formal maupun non formal, belajar fenomena yang ada dalam lingkungan hidup kita, dan bekerja dengan baik agar kita mampu berkontribusi pada bangsa dan negara. Sehat-sehat teman-teman remaja ya. Ya, baik. Kemudian terkait kebutuhan pendidikan remaja ini, Prof. Nah, ini bagaimana menurut Prof Hera agar kebutuhan akademik dan akhlak mulia mereka ini bisa diperoleh begitu ya? Dan kadang-kadang karena ada dikotomi atau pemisahan antara dua hal tersebut begitu. Begini ya, Mbak. Kalau dalam praktek pembelajarannya kita filosofinya dari Bapak Sajar Dewantoro, itu kita lebih mengutamakan pada aspek afektif dulu yang harus dicapai, baru nanti pengetahuan dan keterampilan atau kognitif and psikomotorik gitu ya. Nah, itu dikemas dalam kurikulum. Yang sekarang ini ada MBKM ya, kurikulum MB Merdeka Belajar Merdeka, itu tentunya ya nggak sempurna ya, masih ada kelemahan di sana sini. Itu seorang pendidik atau pengajar dalam prakteknya di lapangan harus menyempurnakan, lebih mengutamakan pada pengembangan akhlak mulianya lebih dahulu, baru nanti mencerdaskan dan menterampilkan pada para remaja. Sekarang anak-anak di SMP itu sudah banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Kalau dia akhlaknya tidak ditempa, kita khawatir perkembangannya nanti terganggu, gitu Mbak. Nah, tentunya dalam kita mengembangkan akhlak mulia mereka tidak terlepas dari keteladanan kita sebagai seorang pendidik. Begitu, Mbak. Baik, kalau tadi Prof Hera menyampaikan bahwa kalau menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan ini yang pertama yang harus diutamakan adalah aspek afektif begitu. Ini bisa dijelaskan sedikit mungkin seperti apa konkretnya afektif ini, Prof Hera? Oke ya, aspek afektif itu misalkan ya contoh sederhana, setelah pembelajaran selesai, mahasiswa atau peserta menguasai nilai-nilai kemanusiaan dengan benar, itu sikap. Dan nilai kemanusiaan itu apa? Satu, seperti menghargai orang lain,
harus mengakui kelebihan orang lain, harus bisa menerima kekurangan orang lain. Ini agar apa? Agar peserta didik tidak egois. Dia bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Itu contoh sederhana, Mbak. Nah, dalam metode pembelajaran itu ada yang disebut FGD, Focus Group Discussion, yang di situ teman-teman mahasiswa itu berupaya belajar menghargai pendapat temannya, mengakui kelebihan temannya, menerima kekurangan temannya. Contoh sederhana seperti itu, Mbak. Nah, tentunya kalau sikap terkait dengan peribadahan, ya nanti beda lagi contoh-contohnya. Jadi kalau seorang pendidik nggak boleh hanya gembar-gembor menginstruksi, itu nggak boleh. Yang terpenting perilaku, behaviornya harus bisa dicontoh oleh yang dididik. Idealnya begitu, Mbak. Idealnya ya. Baik. Ya, kemudian kan ini banyak sekali ya Prof, remaja yang potensial di negeri ini, tetapi banyak yang tidak terfasilitasi dan akhirnya potensinya sia-sia. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Prof Hera terkait hal ini, Prof? Oke, sebenarnya pemerintah juga memfasilitasi ya Mbak melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendidikan, kan begitu ya. Tetapi sampai ke bawahnya nanti harus direalisasi sesuai dengan karakteristik yang ada di masyarakat. Remajanya itu kan bervariatif, Mbak. Jadi memang wadah sarana yang diberikan itu juga harus bervariatif agar bisa mengakomodir semua remaja yang punya bakat yang bermacam-macam, Mbak. Seperti contoh sekarang ini kan banyak anak pang di jalanan itu ya, Mbak. Itu harusnya segera diantisipasi. Saya dulu pernah penelitian, kenapa dia lari ke jalanan, ternyata dia merasa di rumah tidak dihargai oleh orang tuanya. Contoh begitu. Nah, maka di sini harus ada kolaborasi masyarakat dengan pemerintah. Dan masyarakat itu bisa orang tua, bisa pendidik, untuk mengakui eksistensi para remaja itu, kemudian memfasilitasi agar dia itu berkembang sesuai bakat minatnya masing-masing dan dia itu menjalankan norma-norma yang ada di dalam kehidupannya. Begitu, Mbak. Ya baik. Tapi terkadang begini ya Prof ya, untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut tidak semuanya memiliki kondisi yang sama, yaitu orang tua yang mendukung, kemudian lingkungan yang support juga. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak yang seperti ini ya, untuk orang tuanya kurang mendukung, kemudian lingkungannya juga kurang mendukung. Nah, ini bagaimana ini menurut Prof Hera begitu? Oh ya, gini Mbak, kita itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan tidak hanya in class, di dalam kelas, in society, di masyarakat itu termasuk kita berkolaborasi dengan orang tua itu dalam hal satu, penularan pengetahuan tentang pentingnya mendampingi remaja untuk mencapai cita-citanya. Dan melalui apa itu? Melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, melalui pemberian kesempatan untuk mereka berkembang mungkin di bidang seni, bidang olahraga, melalui pemberian keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan minat para remaja itu. Nah, bagaimana itu? Tentunya ini di perguruan tinggi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, utamanya pada orang tua yang belum bisa mengakui eksistensi kelebihan dari para remaja, gitu Mbak. Baik, ya. Prof, untuk saat ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh remaja kita ini adalah mudah meniru, begitu ya, mudah meniru dan mungkin yang disayangkan menirunya ini lebih banyak ke yang negatif, tidak bermanfaat seperti itu, atau hanya sekedar dimanfaatkan sebagai follower. Menurut Prof Hera bagaimana yang seperti ini? Ya, ini kalau dari perguruan tinggi, strategi pembelajaran yang digunakan dalam kelas itu harus banyak memberi kesempatan para mahasiswa dia itu
dibentuk untuk menjadi produsen, bukan konsumen, begitu. Jadi ketika diberi pelatihan-pelatihan, tidak hanya berhenti di situ, dia harus mencoba. Trial and error itu harus dilakukan. Setelah dia mencoba, dia harus mengembangkan apa yang sudah dikuasai. Dan di sini harus juga dipraktekkan, dipantau gitu Mbak. Maka di dalam program-program yang ada di perguruan tinggi itu ada program pengabdian masyarakat untuk mahasiswa. Agar apa itu? Agar mahasiswa mampu mempersiapkan diri menjadi produsen, bukan konsumen. Utamanya di bidang IT Mbak, memang IT itu lebih mudah sekali menularkan hal-hal yang banyak madorot. Ya. Maka di situ seorang pengajar tidak boleh istilahnya fokus hanya transfer knowledge, tetapi harus pembentukan sikap mental tadi, akhlak mulia tadi, agar mahasiswa itu bisa menggunakan IT dengan bijak. Kalau tadi Prof. Warto mengatakan IT itu penting, iya, tapi di sini juga harus dipersiapkan mental mahasiswa itu dalam memanfaatkan IT. Sekarang bukan hanya remaja saja loh Mbak, ibu rumah tangga saja nggak pernah keluar rumah kok bisa terjadi sesuatu hal. Ternyata dia tidak bijak dalam memanfaatkan IT. Contohnya itu Mbak. Baik. Ya, Prof, untuk untuk saat ini ya, tantangan mungkin dari bidang dari adik-adik mahasiswa ini kan juga berbagai permasalahan dihadapi begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk seorang mahasiswa ini tetap bisa kekeh dengan dia fokus kuliah, kemudian juga tetap pada jalur yang benar begitu ya. Karena kalau kita lihat di media massa ada juga kan mahasiswa yang mungkin terlibat kriminalitas, narkotika, kemudian mohon maaf hamil di luar nikah sampai pembunuhan seperti itu. Nah, untuk membentengi diri ini bagaimana Prof caranya begitu? Kalau saya secara pribadi ya, setiap mulai perkuliahan pembelajaran mesti 5-10 menit itu untuk pembentukan akhlak mulia. Kemudian mengangkat info-info yang masih hangat masyarakat terkait dengan perilaku yang menyimpang dari para remaja gitu ya. Setelah itu baru masuk ke materi. Kemudian nanti contoh-contohnya juga begitu Mbak, mengangkat permasalahan fenomena yang ada di lingkungan remaja itu. Tujuannya saya itu ingin mempertajam hati nurani dari para remaja mahasiswa itu agar dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mampu memilih mana yang benar. Dia bisa menerima kekurangan dirinya dan bisa melihat kelebihan dari dirinya, sehingga ketika punya masalah dia itu bisa memilih alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak putus asa atau frustasi ketika menerima hasil usaha pemecahan masalahnya. Itu yang saya tekankan Mbak pada mahasiswa. Kalau sekedar materi itu kan bisa difotokopi, nanti baca sendiri di rumah kan begitu. Kemudian Mbak, untuk remaja yang di luar kampus, di masyarakat, saya lebih banyak berkait dengan remaja-remaja yang ada di Karang Taruna dan di panti asuhan Mbak. Ini terkait dengan pengabdian masyarakat. Di situ pun tujuan saya insya Allah diridhoi Allah mempertajam hati nurani para remaja. Itu ya, karena di bidang bimbingan konseling yang saya pegang, maka saya banyak memberikan layanan-layanan bimbingan. Saya bilang teman-teman remaja di sini juga masih belajar sama dengan teman-teman. Yang terpenting kita harus punya motivasi yang kuat. Saya sampaikan pada mereka. Ya, ini beruntung sekali mahasiswa yang mendapat dosen yang seperti ini ya. Jadi memang tidak hanya akademiknya saja, tapi disentuh dulu perasaannya, tentang akhlaknya diperhatikan seperti itu. Jadi jiwanya tidak kosong ini Prof. Kan tidak semuanya seperti itu ya.
Ya, insya Allah itu kan juga usaha ya Mbak ya. Iya. Semua nanti Allah yang memberikan hasilnya. Baik. Prof, ini terima kasih sekali. Memang sebetulnya ini masih ada beberapa pertanyaan, Prof, tapi memang Nggak waktunya apa-apa, sangat sampaikan terbatas. saja. Nggak apa-apa Mbak, silakan. Cuma ini memang waktu Nggak apa-apa. kita juga terbatas, Prof. Jadi harus segera kita akhiri sampai di sini. Dan untuk semoga yang sudah Prof Hera sampaikan bermanfaat untuk semuanya, jadi inspirasi juga untuk pendengar semuanya untuk mencapai pendidikan yang lebih baik begitu. Ya. Baik, terima kasih Prof Hera. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan semoga sehat selalu nggih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak sudah diberi kesempatan untuk beramal. Baik Prof, terima kasih. Kabar pekan ini. Baik, demikian tadi wawancara kita dengan Prof Hera, Profesor Dr. Hera Heru, SS MPD, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan FKIP Unisri Surakarta ya, dengan tema Remaja Indonesia Berhak Mendapatkan Pendidikan Berkualitas Baik Akademik dan Akhlak Mulia. Tentunya benar sekali yang disampaikan Prof Hera tadi, bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar akademik begitu ya, karena itu tadi untuk akademiknya bisa dikejar atau ya cari sendiri pun sebetulnya bisa. Kalau sekedar teorinya begitu ya, tapi yang terpenting itu akhlaknya itu tadi, karena akhlak ini memang harus benar-benar ditekankan, ditanamkan sedikit demi sedikit dengan waktu yang cukup lama, tidak bisa instan ya kalau untuk akhlak ini. Prosesnya terus ya, dan tentunya juga pendampingan dari pendidik, guru itu sendiri juga berperan penting begitu ya. Jadi semoga dari ini juga ya, tadi rekan Ida ya, Prof Hera sudah memberi contoh begitu ya kepada kita semuanya, dan juga setelah ini semoga guru-guru juga termotivasi nih untuk memberikan untuk penguatan akhlak ya. Iya, mempertajam hati nurani ya, seperti yang disampaikan akan Prof 10 sampai 15 menit pertama itu justru diisi dengan penguatan akhlak terlebih dahulu, tidak langsung des materi itu ya. Jadi memang benar ya, kalau yang saya rasakan ketika zaman kuliah sempat mengalami kekosongan ya dalam hal yang seperti itu, karena emang hanya benar-benar akademik yang disentuh begitu. Iya, dan seperti ini juga bisa menjalin kedekatan dengan mahasiswa juga ya. Jadi lebih enak begitu ketika mengajar, lebih mudah juga ketika menyampaikan. Ada keterikatan, kayak saling menyayangi seperti itu ya. Baik. Iya. Radio Persada FM.